Iya, dia sebenarnya udah ada di yang pertama sih. Tapi yang di sini yang nextnya aja. Kakaknya ada izin sama mamanya apa gimana? Sama mamanya ada izin sama Oh iya, iya, iya aman kok. ada support Iya. dari bapak dari mana? Kenapa? Ada support dari Ada bapak. pastinya insya Allah. Apa yang dilakuin baik pada insya Allah support. Let's go. Ini kan banyak fans yang bisa dibilang menjodoh-jodohkan dirimu dengan Hakim, gimana tuh? Kak Baim mungkin menanggapinya. Kanan kiri, kanan kiri saya tanya Kan itu kamu itunya. Gimana nih Kak Baim mungkin sedikit menanggapinya Kak Baim? Yang ngeluarin ininya kan kalian. Masa saya yang ini orang nggak ada apa-apa kok kalian yang bongkar. Oke, yuk. Kamu belum sholat sayang. Tapi Ayo. hubungan persahabatan kalian tuh seperti apa sih Kak Ayo, Baim? boleh. Gimana yang mainannya? Kedekatan sama Anca gimana nih banyak juga Apaan? Menurut Hakim sebagai partner mungkin seperti apa Kak Baim? Ayo sayang. Oh, satu lantai ya. Oh, sayang. sama Kak Anca gimana Kak? Ada proyek apa ada proyek bareng apa gimana nih? Jangan semua yang diginiin di ini kasihan lah ya. Dia mereka punya privacy sendiri-sendiri. Tapi melihat Kak Anca sendiri sekarang seperti apa sih Kak? Iya, jangan semuanya disangkut pautin. Kasihan. Biarkan mereka punya privacy sendiri ya. Yuk. Kita tinggalin lagi. Kemarin, betul sosok Kim seperti apa sih kemarin? Balik. Yuk, saya mau sholat dulu. Maaf ya. Ayo kakak di mana tempat ininya? Di bawah. Di mananya? Tapi menurut kemarin Kim sebagai partner itu seperti apa sih? Nama sosoknya itu seperti apa sih? Mungkin selama kerja gitu ada bercandaan gitu gak Kak ini? Di mana saya? Ayo kita sana yuk. Ya, saya sholat dulu ya. Terima kasih. Kriteria istri dirimu maunya yang seperti apa? Iya tunggu kemarin. Ada mungkin Kak? Doain aja yang terbaik. Gak enak di Doanya orang pengennya Kak. Adek, yuk sayang. Kalau kriteria khusus nggak suka untuk Kak? Atau masih ingin menjadi single partner? Sekarang mau fokus kemana dulu nih? Gak enak liatin orang. Ya, saya sholat dulu ya. Yuk. Makasih Kak. Yuk sama-sama. Mama. Mama sendiri atau enggak? Enggak bertiga. Oh di tengah kalau kan gosipin lagi lo. Iya. Mai mau gosipin mah. Iya tadi udah dapet tadi. Arul pasti Arul. Bakalan jadi gosip pasti. Arul. Iya, jadi memang ketika syuting itu gimana caranya saya harus mensejajarkan, tidak ada bedanya sama mereka ya. Akhirnya tadi mungkin kata-kata yang dikeluarin beli, kerjanya enak, kerjanya santai, tidak ada tekanan, karena ya kita merasakan juga jadi pemain juga nggak suka kalau dibeginiin gini. Nah, saya terapin aja di produksi saya. Tapi seperti apa keseriusannya menjadi sutradara dan di balik layar Kak? Waduh, saya mereka yang coba jawab, karena buat saya orang 100% mungkin saya bilang 2000%, karena buat saya kedetailan itu kunci dari keberhasilan semua pekerjaan ya, nggak cuma film aja. Boleh ceritain konsep gambar yang terbalik ini nggak sih Mana? dari Boleh. poster ini tadi soalnya kayak belum. Oke, nah ini dia seru juga nih. Ini adalah pemain-pemainnya, saya tidak bisa terlalu kasih tahu hintnya apa, tapi dua karakter yang berbeda, dua permasalahan yang berbeda. Saya nggak bisa bilang dua apa lagi, tapi semua tergantung ketika nonton filmnya. Dan yang paling menarik dari semua ini adalah ketika nontonnya, saya tidak bilang kalian untuk nonton 2 kali, tapi ketika kalian nonton 2 kali, itu akan ada detail-detail dari pemain ini yang kalian tahu, oh dia begini gara-gara ini, gini. Itu indahnya dari kenapa harus mereka sebenarnya, dan ini dijawab dari semua satu poster ini. Saya belum bisa bilang apa ya, layernya banyak. Emang sengaja terbalik gitu, Bang?
Yin and yang. Baik, tapi kamu sendiri tuh suka bercermin nggak sih? Atau Suka lah. ada inspirasi dari ketika kamu bercermin? Semua orang suka bercermin pasti. Boleh, kenal lagi, Bay. Semua orang suka bercermin pasti ya, laki-laki, wanita, dan semua pengen jadi yang cakep, yang ganteng, yang cantik, yang ini persolek segala semuanya nice, perfect. Jadi emang cermin kayaknya lambang ya. Tadi sempat ada ke-spill katanya ada suka satu, bakal ada suka dua emang. Dia nih, Mbak Dini. Sutradara berikutnya. Saya tanya aja dia, insya Allah. Jadi gini, nonton aja dulu lah, nonton aja dulu. Terlalu panjang bicaranya. Mama sini, tengah di tengah. Nah, Kak Baim, Kak Kim, banyak juga fans kalian yang mendukung proyek kalian ini. Bahkan sampai mendoakan di luar proyek ini ada hal-hal yang lain mungkin. Gimana nih Kak tanggapannya Kak? Iya, dia tadi mengarahnya situ dulu, dia pinter. Maksud lo. Cocok gak sama dia? Iya, cocok lah. Hah? Film aja ya. Tapi dari lokasi syuting, kalau pas lagi anak-anak lagi ngambek itu gimana sih mengatasinya? Kalau lagi syuting, anak-anak kan nggak selalu tulus ya, mungkin ada ngambeknya, moodnya jelek, kamu gimana tuh? Pernah kejadian kalau Kenzo itu nggak mau syuting, lagi harus syuting. Ternyata dia takut sama ayam, sedangkan ada properti ayam di situ, petok-petok. Nggak mau turun dari mobil. Gitu. Karena saya bilang akhirnya dihilangkan dari sini. Kita harus ikutin moodnya anak, nggak bisa enggak. Kalau adik? Waktu itu adiknya begitu. Oh, adik kamu. Kakak yang akhirnya dia syuting. Saya ngikutin moodnya, tapi semuanya harus natural, nggak boleh kelihatan syuting. Ibu Christine, boleh dong ceritain adegan apa yang paling tergila yang disuruh sama Mas Baim di Hati Bu, hati-hati. Hati-hati Bu, hati-hati. Jawabannya jujur ada hampir semuanya Mbak. Boleh tuh. Jujur aja Mbak. Cut Nyadin tuh berat ya, tapi energi masih positif. Ini berat banget dan energinya negatif. Jujur aja, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, ini ada masalah logika dan metafisika juga ya, you believe it or not. Energi rumah itu sangat negatif sekali. Ada yang bunuh diri, aku baru masuk pertama kali aja, belum mulai syuting nih, saat sebelumnya cuma baru orientasi. Dadaku udah berat sekali, gitu ya. Akhirnya berdoa lagi sama Tuhan, untungnya nggak jahat. Langsung bilang waktu itu hari pertama langsung bilang saya, Bayu, ini rumah, kok ibu tahu? Iya. Tadi saya mau selamatan di tempat istirahat, base camp. Ibu yang menganjurkan saya untuk selamatan di lokasi syuting. Karena buat dia kalau tidak seperti takutnya kenapa-napa, karena ini bukannya diada-adain, tapi memang hawanya itu nggak bagus, negatif. Iya. Jadi yang saya tangkap adalah mereka yang tadi doakan. Gitu. Jadi bayangkan ini rumah bangunan Belanda loh ya. Kosong sudah bertahun-tahun, tidak tahu berapa lama kosongnya. Ada yang bunuh diri di situ, dan saya tahu justru hari pertama syuting, gitu loh. Ya, jadi itu tanpa perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan, saya nggak tahu kenapa harus saya yang pada akhirnya saya bisa blok air panas dari dada sini sampai sini itu 2 jam sebelum adegan battle scene sama Luna. Saya nggak rasa sakit sama sekali, dan bahkan adegan-adegan yang dia itu luka bakar itu sudah melocot. Yang ada tuh yang kelihatan cuma daging yang merah sama daging putih. Ya. Kalian tahu kan yang kena sudut itu suka jendol-jendol, nah ini satu badan. Tapi itulah kuasa Tuhan. Saya kan bukan itu ya, manusia super power, super power juga pasti akan sakit.
saya tidak rasa sakit sedikit pun yang badan melocot itu. Tapi saya juga bersyukur pasti ada perantara yang Tuhan berikan juga dokter yang untuk menolong saya, itu anaknya Mas Slamet Rajo. Anaknya Mas Slamet yang paling kecil itu namanya Dokter Kasih. Itu yang merawat saya, yang di samping dokter juga ya, tapi saya sempat ke Jakarta lalu di treatment sama anaknya Mas Slamet, Dokter Kasih. Dan itu pada saat saya kembali dan adegan di gua itu juga yang tidak mudah sekali, tapi saya nggak rasa sakit sama sekali. Buat saya itu juga sebuah kuasa Tuhan diberikan kepada kita gitu ya, untuk menolong kita, karena seperti yang tadi Bang katakan itu juga dalam bentuk yang lain, mungkin dalam bahasa yang lain, saya kira karakter manusia yang sebagian besar ada di film ini karakter manusia yang tidak bisa menguasai hawa nafsunya, sehingga logika akal sehat berpikirnya nggak jalan lagi. Jadi seburuk itu karakter yang saya harus perankan gitu ya, tapi kebetulan di tempat juga yang lokasinya juga energi negatif. Tapi kembali lagi saya bersyukur Tuhan menolong kita semua, karena jarang sekali saya menemukan produksi yang pada saat waktunya sholat, sutradaranya dan produksi semua memang sudah menyiapkan khusus tempat sholat dimanapun kita berada untuk bisa melaksanakan sholat lima waktunya. Tentunya bagi yang muslim, bagi yang Nasrani pasti berdoa dengan cara dan keyakinan. Itu rumahnya di mana sih? Di Kalurang. Kok Kalurang? Iya. Ya Jogja sekitar. Nggak bisa detailing juga. Oh iya, nanti pasti yang Kalurang yang turisnya. Tapi rumahnya berubah total kok, jadi kalian nggak bisa nemuin. Karena itu rumahnya di bentuk nggak seperti itu. Jangan sayang. Seberat itu sih kita pemain. Puji Tuhan, Mas. Itu nggak kenapa-napa. Iya. Oke Mas, terakhir mungkin Abang Ade akan diarahkan jadi aktor nggak sih Mas ke depannya? Kiana mau jadi apa? Pemain basket apa aktor? Main basket. Adi mau jadi apa? Artis apa aktor? Artis. Salah. Kayak Papa ya Dek? Pan Bapak udah bilang. Kayak polis. Oke, Krisna. Jadi artis apa aktor? Aktor. Teman-teman. No gitu saya. Boleh foto kamera mata Yuk, dulu ya? foto-foto lagi. Foto-foto.